Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita masih di Hot Ekonomi dan di segmen terakhir mungkin bersama Bu Henry. Saya langsung saja, apa yang harus dilakukan? Karena kita berpacu dengan waktu, kondisinya pandemi, dan setelah Indonesia naik kelas, what's next? Jangan cukup berpuas diri saja, karena ini bisa jadi jebakan juga dari negara lain sebagai strategi geopolitik atau misalnya strategi perdagangan. Apa yang harus dilakukan? Inputnya seperti apa? Kalau tadi Mbak Poppy bilang bahwa kita berpacu dengan waktu, artinya ya memang kita harus segera melakukan sesuatu. Karena sebenarnya pemetaan masalah, apa yang semestinya kita lakukan, di mana prioritas kita, itu kita sudah sering diskusikan, sudah cukup lama. Yang perlu kita lakukan adalah merangkum itu, mana yang harus dilakukan short term, mana yang itu middle term, mana yang long term gitu. Jadi kita mesti tahu yang mana. Kalau tadi kita mau mendorong harus ada create job. Itu create job di sektor mana? Itu kan bisa kita, oh sekarang ini dalam kondisi COVID kita sadar bahwa ternyata kita tidak bisa bergantung. Tapi kita harus memenuhi dari dalam negeri. Yang mana ini yang perlu kita penuhi dan sudah bisa. Kan ada yang very short, yang 3 bulan kita bisa, ada yang 1 tahun, ada yang itu 3 tahun gitu. Nah, ini yang harus dibuat matriksnya, Mbak. Nah, matriks itu yang harus dibuat karena kita tidak perlu menggali masalah lagi. Tinggal kita memutuskan yang mana terlebih dahulu, gitu ya. Kalau kita bicara tentang pertanian, kita tahu bahwa orang di situ yang bekerja di situ itu lebih dari 29% orang. Nah, tapi share-nya terhadap PDB sangat kecil. Benarkah bahwa pertanian itu tidak bisa kita kembangkan? Tetapi kalau selama ini kita tidak pernah menyentuh tanaman pangan, buah tidak kita sentuh, hortikultura dan sebagainya, terus apa yang kita sentuh, ya kan? Rempah-rempah yang ada market di dalam, ada market di luar. Nah, ini kan yang harus kita petakan. Jadi kita tidak mungkin 5 tahun yang lalu kita hanya fokus pada padi, jagung, kedelai. Padahal ini pertanian sangat luas. Jadi itu yang menjadi PR kita. Mari kita membuat matriksnya, ya, dukungan kebijakan apa di setiap kotak matriks itu, dan siapa yang harus melakukan itu. Baik, Bu Henry, terima kasih untuk inputnya. Semoga ini menjadi catatan juga untuk pemerintah, dan saya rasa ini pasti harusnya menjadi catatan, karena kalau tidak ini kita tidak bisa menjadi atau mewujudkan cita-cita Pak Jokowi di 2045 jadi negara maju. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di sini. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra, terima kasih, sampai jumpa.